Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Levi Gita, NPM 1184070, kelas D4 Teknik Informatika 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview webinar mengenai kewirausahaan dan digitalpreneur dari tugas Geographic Information System. Nah, untuk kata pengantarnya, Gerakan Revolusi Nasional Mental adalah sebuah cara untuk mengubah pola pikir sebagai pemuda untuk bisa bangkit dan berpikir lebih maju dari hari sebelumnya. Jadi materi yang akan saya bawakan ini mengenai Google Search Console yang pada saat webinar dipresentasikan dan dibawakan oleh Bapak Roli Maulana Awangga. Bapak Roli Maulana Awangga ini adalah dosen pengampu mata kuliah Geographic Information System. Jadi Google Search Console ini pada awalnya bernama Webmaster Tools. Kemudian Google Search Console ini adalah dashboard yang digunakan untuk mengatur proses Google melakukan pencarian. Kemudian contoh dari penerapan Google Search Console ini, pencarian mengenai portal kampus keren di Google Search. Portal kampus keren ini adalah website dari Pak Roli Maulana Awangga. Ketika kita memasukkan query pada kolom pencarian di Google Search Console, maka akan tampil situs yang berkaitan dengan portal kampus keren. Jika hal tersebut adalah sebuah website, maka Google akan menampilkan portal atau situs dan link dari website yang kita cari. Terdapat juga beberapa bagian dari website yang kita cari akan muncul ke dashboard awal pencarian. Pada contoh ini, misal saja nih, portal kampus keren, seperti plagiasme, dokumen, kertas, dan perpustakaan. Nah, pengertian Google Search Console sendiri merupakan layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk para webmaster. Layanan ini berfungsi untuk meningkatkan keterlihatan situs di hasil pencarian Google dan menampilkan laporan situs indeks pada web yang didaftarkan. Jadi Google Search Console ini berfungsi untuk membantu kita para pemilik website untuk menampilkan website kita pada barisan paling atas ketika terdapat user yang memasukkan query yang berkaitan dengan website kita. Kemudian kita akan membahas ketika kita login ke Google Search Console. Pertama-tama kita tuliskan query pada kolom pencarian Google Search Console. Kemudian jika kita sudah masuk ke dalam Google Search Console, kita login. Dan jika kita memiliki website, maka seperti inilah tampilan dashboard setelah login ke Google Search Console. Dashboard ini menampilkan beberapa data yang berkaitan dengan kegiatan website yang kita miliki, seperti misalnya kinerja, indeks, dan penyempurnaan. Nah, ini adalah halaman kinerja query, di mana halaman kinerja query ini kita bisa mengetahui dan mengecek berapa kali dan berapa banyak website kita telah dikunjungi oleh pengguna lain. Kemudian kita juga bisa melihat data pengunjung website kita dari negara lain, misalnya Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa melihat tampilan penelusuran. Selanjutnya, tampilan indeks cakupan menampilkan data jumlah pengunjung website.
data pengguna mobile ini menampilkan data performance pengguna yang mengakses website kita melalui mobile. Selanjutnya, terdapat data web inti mobile yang menampilkan kekurangan dan kelemahan pada website kita. Jadi pada halaman ini kita bisa mengetahui kurangnya website kita itu terdapat kelemahan apa gitu. Kebergunaan seluler. Pada halaman ini tuh kita menampilkan data pencarian dari pengguna lain dalam mengakses website kita. Nah, misalnya kita mau menambahkan situs baru yang ingin kita tampilkan atau ingin kita munculkan dalam barisan awal pada pencarian user, maka kita bisa melakukan beberapa langkah seperti misalnya pilih jenis properti. Pilih jenis properti dapat memilih domain atau awalan URL. Kemudian kita lakukan verifikasi domain. Ini berguna untuk meyakinkan atau memastikan bahwa pengguna yang sedang mengakses ini adalah pemilik dari website yang akan di domain. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari webinar mengenai kewirausahaan dan entrepreneur ini adalah Google Search Console ini digunakan untuk membuat website kita dapat muncul di barisan teratas saat terdapat user yang melakukan pencarian dengan query yang berkaitan dengan website kita. Salah satu caranya adalah dengan membuat website yang memiliki query unik dan jarang digunakan oleh situs lain. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.